Dari 24 jam waktu kita dalam satu hari, rata-rata 8 jam kita gunakan untuk bekerja. Dan 8 jam tersebut adalah waktu aktivitas kita bekerja, di mana kita memang aktif beraktivitas saat itu, begitu. Nah, mulai dari mengerjakan tugas hingga mungkin paling banyak yang kita lakukan di dunia kerja adalah koordinasi dan komunikasi, gitu. Karena bekerja tentu tidak hanya mencapai target saja, tetapi juga ikut berkecimpung di dalamnya, berinteraksi dengan orang-orangnya, bergaul dengan orang-orangnya, begitu. Dan ya sampai ngobrol, chit-chat pun ya dengan teman-teman di kantor, begitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara bergaul yang baik di lingkungan kerja? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mawadi Lubi, Partner Engagement Manager of West Indonesia at Grab. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta share jika menurut kamu informasi ini bermanfaat. Halo Lubi. Halo Daim, Gimana sehat? kabarnya Lub? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, amin. sehat banget. Nah, baik Lub, ini ya kita diskusi mengenai gimana cara bergaul di lingkungan kerja ya Lub ya. Ya, Eh, ini ya salah satu hal menarik kenapa salah satu orang yang paling cocok untuk berdiskusi ini adalah lu, karena menurut gua adalah eh, cakupan lingkungan pergaulan lu di dunia kerja itu luas banget gitu. oh Maksudnya gitu ya. ya maksudnya sebagai partner engagement manager itu kan ya seperti yang lu sampaikan pernah di sesi sebelumnya, berhubungan dengan mitra ya, ya Ya, kalau driver lah begitu ya, Lub ya. hmm, Nah, dan yang itu pasti latar belakang pendidikannya beragam gitu kan, hmm, dan hingga sampai ke direktur ke atasan begitu ya, Lub ya. Eksternal hmm, juga gitu kan, hmm. stakeholder yang lain lah begitu. Nah, jadi menurut gua pribadi sih ini orang yang paling cocok. Mungkin kalau gua sendiri sih lingkungan gue itu cuma orang kantoran doang begitu kan. Iya, 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 ya, Maksudnya bisa jadi. orang kantoran doang gitu kan. Ya Iya, secara tipikal mungkin sama ya gitu. Maksudnya ya di lapangan nggak terlalu banyak lah begitu. Nah, hmm, ini kalau menurut lu pribadi sih mungkin banyak orang nyebutin ya bekerja ya kita hanya nyari duit aja gitu kan, bekerja aja gitu. Tapi tidak terasa ketika kita bekerja kan kita juga ikut yang ngobrol dengan teman gitu. Ibaratkan 8 jam gue ketemu sama lu aja gitu di kantor gitu kan. Nah, artinya juga berinteraksi begitu kan. Nah, ini kalau menurut lu pribadi sepenting apa sih kita mengelola pergaulan, komunikasi, koordinasi, interaksi dengan stakeholder kita di kantor begitu, lu? oke, pertanyaannya menarik. Thank you, Im. Nah, Pertanyaannya senang deh kalau misalkan suka terus, dikasih pertanyaan-pertanyaan yang heeh. provoking gitu ya. Jadi cerita sedikit dulu ya. Ya. Lagi-lagi kayaknya paling paling enak tuh ngejawab pertanyaan tuh sama cerita gitu Siap. ya. Mmm, Dulu waktu pertama saya masuk ke sini, saya sebenarnya bingung harus mulai dari mana gitu ya, karena, satu saya nggak tahu gimana caranya untuk berinteraksi dengan mitra pengemudi. Kan saya Mmm, dulu cerita bahwa waktu awal saya masuk di sini, tugas saya adalah untuk berinteraksi dengan mereka, menjadi humas mereka dan menjadi orang yang mereka cari kalau mereka menghadapi masalah, salah satunya, iya iya, gitu ya. mmm. Gimana ya caranya bisa berinteraksi dengan mereka? Apakah jangan-jangan nanti bahasa saya ketinggian? Iya itu dia, Iya kan? heeh, Nggak masuk gitu ya, nggak lokal. mmm, Terus kemudian apakah jangan-jangan apa yang saya sampaikan ini nggak ngerti nih, mereka mmm, nggak paham. Mereka kan maunya jawaban saya ini memuaskan mereka aja gitu ya. mmm, Mereka pikirnya perut waktu itu. mmm, Ini saya anyep nih orderan gitu ya, saya mmm, nggak dapat penumpang udah dari pagi dan lain-lain, gimana? mmm, Gitu ya. Kalau saya bilang bahwa, "Oh ya, mungkin Bapak kurang rajin kali nariknya," itu kan iya. nggak enak gitu ya. Jadi gimana caranya agar supaya kita bisa berinteraksi dengan mereka dan Heeh, juga, empati dengan mereka, mmm, itu satu. mhm, Yang kedua adalah, bagaimana caranya agar kita bisa mengelola ekspektasi orang. mhm, Ini terkait dengan mitra pengemudi, terkait dengan stakeholders gitu mmm, ya, atasan, mhm, rekan kerja gitu ya, tim, mitra pengemudi di luar sana, itu mereka mhm, semua punya ekspektasi terhadap kita. mmm, Pada saat saya ketemu sama mitra pengemudi, ekspektasi mereka adalah, Anda perwakilan dari Grab, Anda bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. mhm, Pada saat saya ketemu sama peers,
dan ada masalah, lu dari bagian dari partner engagement dan gua mau bikin program ini buat driver, lu yang paling tahu tentang driver, jadi gua pengen lu bisa jadi konsultan gua Mmm, untuk program ini. Apakah ini cocok buat driver atau enggak? Ketemu sama atasan, saya mau kamu ngerjain apa yang saya minta tepat waktu, mhm, karena saya tahu kamu yang bisa ngelakuin ini. Itu ekspektasi dari atasan. mmm, Gimana kita bisa mengelola semua itu, gitu ya. mhm, Nah, kuncinya adalah bagaimana agar kita bisa mengelola ekspektasi orang yang kita temui. Karena justru itu sebetulnya kunci dari hubungan relasi baik antar kolega, atasan dan bawahan, bawahan dan atasan, mhm, dengan apa namanya, partner dan partner gitu ya. mhm, Kuncinya adalah bagaimana agar kita bisa mengelola ekspektasi mereka. Gimana caranya bisa mengelola ekspektasi mereka? Integritas. mhm, Pada saat kita bilang A, pada saat kita tidak tahu, kita bilang tidak tahu, tapi nggak berhenti sampai di situ, tapi mhm, kemudian kita bilang, "Saya terus terang ini saya nggak tahu, mhm, saya mungkin harus periksa dulu dan saya harus cari tahu dulu, saya bakal kembali lagi ke Bapak setelah saya cari tahu. Setahu saya adalah begini 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 mhm, begini begini, tapi supaya saya tidak salah, biarkan saya ngecek dulu, terus kemudian saya bakal kembali ke Bapak untuk memberitahu yang mana yang benar." mhm. Atau misalkan mengelola ekspektasi adalah tentang bagaimana caranya agar kita tidak melakukan lip service. Nah, mhm, "Kamu bisa ngerjain ini?" "Bisa, Pak." "Kapan beres?" "Nanti malam, Pak." Terus kemudian 3 hari kemudian belum beres. mhm, "Lu bisa datang meeting?" "Bisa." "Jam berapa?" "Jam 3." "Bisa." Terus ternyata jam 3 nggak datang karena clashing dengan meeting yang lain. mhm, So, it's all about managing expectations. mmm, That is the key for good relationship at work. mhm, Managing expectation. Dan mungkin banyak orang yang belum paham atau mengesampingkan betapa pentingnya mengelola ekspektasi stakeholders. Seringkali kita mendapati, mmm, teman-teman atau orang lain gitu ya, bilang A tapi ternyata B, atau bilang iya, B ternyata jadi C gitu mhm, ya. mhm, Itu tuh kan sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Boleh. Tapi mhm, gimana caranya kita mengelola ekspektasi mereka? Pada saat kita merasa bahwa kita tidak mampu, mhm, maka kita harus bilang kepada mereka, "Pak, saya tahu bahwa kemarin saya menjanjikan ke Bapak bahwa ini akan selesai malam ini, tapi mhm, ternyata A, B, C, D, E, F, G. mhm, Maka boleh Bapak kasih saya waktu sekitar kurang lebih 2 hari untuk saya bisa fulfilling this." mhm, Itulah yang namanya salah satu contoh sederhana mengelola ekspektasi. Dan mhm, itu adalah menurut saya kunci yang harus, setiap karyawan yang bekerja atau setiap orang punya lah ya, nggak harus mhm, karyawan, mhm, bahwa kelolalah ekspektasi mereka, mmm. gitu, Siap, siap. Jadi tadi ada kalau gue tangkap ada 2 poin ya, yang pertama empati, yang kedua ekspektasi ya, lebih. Nah ini, Betul. eee, ekspektasi ini apakah hanya, berhubungan dengan, apa ya bahasanya, yang memang berhubungan dengan pekerjaan utama kita? Misalkan lu ke mitra gitu kan, ya memang karena pekerjaan lu dengan mitra, atau ini juga misalkan kayak teman kantor yang ngajak futsalan begitu kan, atau teman kantor yang ngajak makan, atau teman kantor yang mungkin ngajak ya di kantor ya pasti ada gosip-gosip lah gitu kan. Ini apakah termasuk itu atau gimana lu? Ya, Nah, menurut menurut saya sih termasuk dong. mmm, Ekspektasi itu harus dikelola tidak hanya di lingkungan kerja. Sama mhm, halnya pada saat kita diajak main sama teman, kita bilang mhm. OTW gitu ya, tapi ternyata kita masih di kasur. Itu kan Heeh, sebenarnya juga kita mengelola ekspektasi. iya, Dengan iya, kita bilang OTW, ya berarti ekspektasinya dalam waktu 30 menit lo datang, tapi mmm, kemudian lo kok datangnya setelah 2 jam gitu mhm, ya. mhm, Tanpa kita sadari ternyata kebiasaan-kebiasaan kita yang seperti itu mmm, ternyata berdampak juga loh di dunia kerja gitu ya. iya, mhm, Kalau kita terbiasa untuk mengulur-ngulur waktu, kita terbiasa untuk bilang ya padahal enggak, ternyata itu, terjadi juga di lingkungan kerja. mmm, Dan saya harus mengakui bahwa even saya sendiri pun juga masih belajar untuk mengelola ekspektasi. mmm, Ada beberapa momen di mana ternyata mengelola ekspektasi itu lebih menantang daripada yang kita kira. mmm, "Ah, bisa lah ini, kita udah biasa bikin kayak begini ya heeh, kan, heeh, beres malam inilah Pak, mhm, beres." mhm, Ternyata ada urusan yang mendadak.
Heeh, yang lebih urgent dan important. Kan iya skala iya, prioritas itu kan ada beberapa ya, Im. iya, Ada urgent mhm, important, mhm, ada not important urgent, mhm, ada not important not urgent, mhm, sampai ada not urgent and important iya, gitu ya kan. Nah, eee, kadang-kadang kita pada saat kita menjanjikan sesuatu yang eee, urgent but not important, mhm, datanglah yang important and urgent. Sehingga kita harus mmm, mengesampingkan apa yang tadi sudah kita janjikan gitu ya. mhm, mhm. Permasalahannya adalah kita nggak ngomong Nah, bahwa, Pak, Bu, Teh, Kang, Mas, mhm, Mbak, maaf ya tadi saya janji kan mau mhm, ngirimin malam ini, tapi kayaknya nggak bisa deh karena ada ini, sorry banget dan mhm, ini, kalau kita nggak kerjain segera dampaknya bakal ini nih. mmm, Disuruh untuk nunggu, dibuat untuk nunggu gitu ya, bete, terus kemudian dia nanya, sorry nih mau nagih yang kemarin malam, udah ada belum ya?" "Aduh belum." Itu tuh udah besoknya, udah lewat udah dua lewat, belas jam dari yang dijanjikan, itu makin bete. Tapi mmm, kalau kita mengelola ekspektasi, ya mereka akan nanya, "Oke, kira-kira kapan dong?" "Oh mmm, ya udah mungkin lusa atau misalkan besoknya," gitu sih. Itu yang mmm, penting mmm, sebetulnya. Jadi, pertanyaan tadi adalah apakah ini cuma di dunia kerja? Enggak dong, ini mmm, di semua, jenis layer of life gitu ya. mmm, Apa yang kita lakukan di luar sana sama teman-teman ngopi, ngegosip begitu ya, itu kebawa mhm, kok behavior gitu ke lingkungan kerja. heeh, Dan sampai dengan sekarang saya masih belajar untuk gimana caranya bisa mengelola ekspektasi orang, oke. gitu. Nah, siap, Lub. Jadi tadi ya, ekspektasi ya di mana pun lah begitu ya, Lub, ya. Bahkan di keluarga juga begitu kan, dan tadi kalau yang gue tangkap sih, mungkin memang kadang di kerjaan itu kadang, banyak hal nggak terduga yang datang gitu kan. Ibaratkan gue udah janji ke lu, "Lub, jam jam 10 ini ya, Lub," gitu kan. Tapi tiba-tiba ada apa, sebenarnya yang diminta itu bukan bohong, tapi integritas kita yang diuji, begitu kan ya? Betul Mmm, betul. Contoh aja, mhm, tadi aja kan kita janji untuk ngobrol sebetulnya jam 7.45 gitu ya, iya, jam setengah delapan. setengah Tapi saya delapan, tahu iya, bahwa kayaknya saya setengah delapan nggak bisa nih. mhm. Saya harus Telepon ngomong masih ke Daim. bunyi-bunyi. Heeh, bahkan sampai tadi ya. Saya harus bilang dulu ke Daim bahwa kayaknya saya nggak bisa nih kalau misalkan setengah delapan gitu ya. Jadi saya Mhm, supaya Daim nggak nungguin terlalu lama, ya saya harus mhm. ngomong dulu kan. Ah, iya, Coba kalau saya nggak ngomong, mungkin Daim udah standby dari jam 7.15. mhm, Sedangkan saya baru bisa datang jam 7.45. Sebenarnya mhm. sesimpel itu loh, Heeh. Sejujurnya gitu gue ya kan. standby dari pagi, Lub. Wow, Karena ini itu beda lagi ceritanya Bapak. jadi karena udah di meja kerja, Itu ya terlalu udahlah gitu. semangat itu mah. Ya karena tempat Ya gitu standby gue di contohnya rumah sih, ya gitu ya. Ah, siap Mhm, siap. Ya, Lub. Artinya ya, mengelola ekspektasi tadi ya dengan integritas gitu kan ya. Mhm. betul Nah sekali. nah kadang gini loh, kadang kalau gue lihat di dunia kerja ya terutama, apalagi kayak tadi yang lo sampaikan lo, mengelola ekspektasi orang yang, eee eee, menjadi objek lo misalkan mitra tadi, terus juga Mhm, mengelola ekspektasi dari atasan gitu kan, mhm dan mhm, kita yang di tengah-tengah begitu kan. mhm, Nah, kadang kan kalau apalagi ke atasan atau mungkin ke mitra kan kita nggak selalu menjadi orang yang yes man lah begitu kan, yang ketika mhm mhm, apa-apa kita ya aja mhm gitu kan. mhm. Padahal, eee, tolong kerjain ini ya." "Oh ya," gitu kan. Padahal, ini udah Nah, banyak gitu kan maksudnya. iya, Nah, gimana caranya menolak, ya menolak permintaan tadi itu gitu dengan cara yang apa ya, halus. yang halus Yang begitu loh. sesuai deh, yang proper ya, bukan Nah, halus. gitu loh, Ya. Tahu nggak sih bahwa mmm, ternyata sebenarnya kebanyakan dari manajer dan atasan nggak suka sama yes man? oke, Ini tuh saya baru tahu loh, bahwa mungkin dulu ada pemahaman bahwa manajer senang sama atasan yang patuh. Ternyata patuh tuh bukan yes man. mmm, Karena yes man cenderung, tendensinya adalah orang yang bilang iya iya, padahal sebenarnya dia nggak bisa atau dia nggak ah, ngelakuin. iya iya iya, Itu tuh salah, gitu mhm ya. mhm Yes man itu diasosiasikan dengan orang yang no matter how overwhelmed he or she is, mhm she or he will always say yes mhm without managing expectation and managing their mhm task. mhm
itu tuh salah gitu ya. Artinya jatuhnya apa? Dianya burn out, kecapean Mhm. gitu ya, terus orang yang minta tolongnya jadi sebel ya. Dan Heeh. ternyata, setelah saya di sini saya, dapat kesempatan kayaknya sampai dengan sekarang tuh saya udah dapat berapa kali pergantian atasan ya, Mhm. 1, 2, 3, 4, 4 kali, Mhm. 4 kali pergantian atasan, mungkin 5 kali. Mhm. Hampir dari mereka semua nggak suka sama yes man. Mmm, mhm. Mhm. Mereka lebih apresiasi pada saat kita bilang, "Pak, sorry banget nih, saya tahu ini Bapak minta tolong Mhm. dan mungkin ini urgent. Mhm. Kalau boleh tahu Pak, ini saya harus selesaiin kapan?" Mmm. Mhm. "Oh, saya butuhnya, besok Lum," Mhm. atau, "Oh, saya butuhnya urgent." Rata-rata kan gitu, Iya, secepatnya. cepatnya. Mhm. Ternyata pada saat kita tanya gitu, mereka akan tanya balik, Mhm. "Lu bisanya kapan Lum?" Mmm. Nah, pada saat mereka udah tanya gitu, "Pak, saat ini saya lagi ngerjain A, B, C, D, dan ini kayaknya butuh waktu, saya nggak, harus fokus nih. Mhm. Jadi boleh nggak kasih saya waktu, sehari deh, atau 2 hari, atau 3 hari?" Mhm. "Aduh kelamaan loh, kira-kira bisa lebih cepet nggak ya?" Ya deh Pak, saya coba usahain ya Pak, tapi paling cepet mungkin baru bisanya besok," gitu ya Pak, Mmm. gitu. "Bapak butuh ini urgent banget kah?" Gitu ya, "Kapan?" "Iya, dipakai buat meeting sama, stakeholders dan leaders." Mhm. "Kapan meetingnya Pak?" "Besok jam 4." "Oh berarti ini butuh cepet." "Ya udah Pak, saya coba kerjain besok ya sebelum jam segini." Mhm. Tapi kan kalau kita nggak nanya, yes doang, Mhm. satu kita nggak tahu dia butuhnya kapan. Yap. Yang Mhm. kedua ini skala prioritasnya apa, urgent and important atau important but not urgent atau not Mmm. important not urgent. Mhm. Nah, jadi kita nggak tahu dengan ngomong yes doang. Dan itulah penyebab bahwa atasan atau, managers tuh nggak suka dengan yes man. Jadi Mmm. jangan jadi yes man. Iya, iya, iya. Caranya adalah kelola ekspektasi mereka. Iya, balik lagi ke Mmm. situ. Karena Mhm. memang itu yang penting. Mhm. Kalau memang kita nggak bisa, bilang kita nggak bisa, tapi kita kasih solusi juga. Yap. Kalau memang kita bisa dan memang kita komit untuk itu, lakuin. Mhm. Dan pada saat di tengah jalan bahwa kita nggak bisa, kasih tahu bahwa kita ternyata gagal untuk bisa memenuhi deadline. Mmm. Sebelum deadline-nya habis, Mhm. Mhm. gitu ya. Kalau kita overwhelm, kasih tahu bahwa, "Pak, maaf banget nih, saya ada beberapa kerjaan yang memang urgent and important dan harus selesai malam ini. Jadi, boleh nggak Pak kalau kita kerjainnya kapan?" Itu yang benar. Mmm. Gitu, Iya. Mhm. Dan kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita merasa ingin menjadi orang yang, terpuji gitu ya, segala bisa dan kita iyain aja semuanya, padahal itu tuh Bener. ternyata, perangkap death trap Iya, iya. gitu. Jadi malah Itu, term-nya yes man itu malah maksudnya bukan positif, tapi lebih ke negatif ya? Maksudnya dari sisi atasan sendiri ya? Maksudnya Iya, mmm. iya. Beda yes man dengan can do attitude. Nah, gimana tuh, Lu? Beda dong. Nah, Yes gimana? man itu adalah orang yang akan selalu bilang Mhm. iya diminta apapun. Tapi kalau can do attitude, Mhm. dia, mmm, memiliki perilaku yang bilang, "Saya bisa." "Kamu Mhm. bisa nggak ngelakuin ini?" "Bisa, Pak. Tapi kasih saya ini, kasih saya itu, saya Mmm. butuh ini, saya butuh itu." Itu can do attitude. Yap. Mhm. Mhm. Can do attitude itu adalah perilaku yang tidak pernah bilang, "Saya nggak bisa." Tapi saya bisa. Mmm. Mhm. Mhm. Asalkan, Oh, Pak, iya. kasih saya waktu, Mhm. kasih saya contoh, kasih saya mentor, kasih saya bimbingan. That's Mhm. can do attitude. Mmm. It's vastly different with yes man. Ah, iya, Jangan iya. jadi orang yang yes man, Mhm. jadilah orang dengan can do Bener. attitude. Mmm. Gitu, Siap. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, Lu, kalau tadi itu misalkan dengan atasan ya, yang mungkin secara gimana ya, secara edukasi, secara pengalaman dan yang lain-lain bisa menerima seperti itu, Lu. Tapi bagaimana ketika lu berhubungan dengan mitra yang beragam macam orang dan ya mungkin seperti yang lu sampaikan berhubungan dengan perut gitu. Bagaimana cara cara mengelola ekspektasinya gitu loh, dan Hmm, bagaimana cara menidakkannya gitu loh? hmm, Mmm. oke. Ternyata surprisingly Mhm. gitu ya, Mhm. ti mmm,
dibanding dengan berbagai macam perbedaan antara mitra pengemudi dan juga atasan kita, stakeholders di kantor, ada Mhm. juga kesamaannya. Ah, mhm. Mereka tidak suka dijanjikan sesuatu yang ternyata omong kosong. "Pak, Sem kenapa kayak kok kayak insentif saya nggak cair ya? Pak, saya bisa nggak kalau misalkan udah terkena putus mitra, saya balik lagi? Tolong dong diaktifkan akun saya," gitu ya. "Saya kena suspend nih, mhm, saya pengen aktif lagi jalan." mhm. Atau, "Pak, bisa nggak, komisi potongan, pendapatan jadi 10% gitu. Mhm, mhm. "Pak, bisa nggak kasih kita insentif lebih?" Itu dari mitra semua Kurang ini? dari mitra semua loh Heeh, itu heeh, pertanyaannya. heeh. Dan pada saat kita bilang, "Bisa," itu mereka akan ngejar sampai kapan pun. Dan pada Mmm, saat ternyata mereka tahu bahwa kita tidak bisa, mereka akan bete. Sehingga mmm, harus ada batasan di mana kita bilang bisa, di mana kita bisa bilang nggak bisa, di mana kita bisa bilang, "Saya tidak bisa menjanjikan ini." mmm, Kemungkinan besar tidak bisa, gitu ya. mhm. Artinya kesamaannya adalah setiap orang tuh nggak suka dibohongin deh, gitu ya. Ah, iya iya. Itu Iya kan iya. sebenarnya, bohong juga itu tidak me-manage ekspektasi, Iya gitu iya ya. iya iya. Nah, jadi, bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah kita beritahu kepada mereka apa yang sebenarnya. Mmm, Pada saat memang itu tidak bisa, kita bilang, "Tidak bisa, Pak. mhm. Mohon maaf. Oh, iya. Karena ketentuannya sudah begitu, terus kemudian ini merupakan kode etik yang sudah berlaku." Mhm, Sebisa mungkin, memang ini kadang-kadang cukup agak tricky. mhm, Carilah solusi yang lain. "Tapi Pak, meskipun ini tidak bisa, mungkin Bapak bisa begini, mungkin Bapak bisa begitu. mhm, Coba kita berusaha mencari untuk, jalur B, yang kalau jalur A diblok, kita nggak mungkin stop sampai di situ dong jalur mhm, B," gitu ya. Misalkan contoh waktu itu kayak gini, "Bisa nggak insentif naik bonus?" mhm, Kita bilang, "Nggak bisa. Insentif itu adalah kebijakan dari perusahaan, yang mana suatu saat nanti akan hilang." Gitu ya, itu kebijakan, Pak. Sehingga kalau kita ngomong tentang insentif terus-menerus, kita nggak akan ketemu. Dari kita punya mhm, kebijakan seperti itu, dari Bapak maunya seperti itu, nggak akan mhm, ketemu. Coba kita cari deh, Pak, jalan yang lain. Kalau pembahasannya bukan tentang bonus dan insentif, tapi pembahasannya adalah penghasilan, kayaknya kita bisa melakukan banyak hal. mmm. Contoh, bagaimana caranya agar Bapak bisa mengurangi pengeluaran Bapak sehari-hari? Oh, iya iya iya. Heeh. Bagaimana caranya agar kita bisa menambah pendapatan Bapak melalui tips dari penumpang? Mmm, mhm mhm. Nah, itu ceritanya sudah bukan insentif dan bonus lagi, tapi ceritanya adalah pendapatan. Mhm, Banyak banget caranya untuk menambah pendapatan dan mengurangi mmm, pengeluaran. mhm, Ah, kayak gitu. mhm, Jadi, tidak menjanjikan apapun, kita menjanjikan apa yang kita bisa, mhm, dan tidak menjanjikan apa yang kita tidak bisa. Say yes when it is yes, say mhm, no when it is no. mhm. Dan coba berusaha untuk solutif untuk permasalahan mitra, gitu Ah, siap siap. bedanya. Tapi sebenarnya kurang lebih sama kan, Iya iya, heeh, kurang lebih sama, iya iya, gitu. mhm, Tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan di antara mereka semua, gitu. mmm, Mungkin jenis diskusinya aja yang berbeda. ah, Kalau iya, saya dengan mitra adalah membicarakan tentang bagaimana caranya supaya mereka bisa bawa pulang uang banyak, mhm, kalau misalkan saya dengan atasan adalah bagaimana caranya agar kita bisa membantu mereka menyelesaikan kerjaan atau, tuntutan dari, perusahaan. mmm, Kurang lebihnya begitu, siap siap. Cuma kalau dari gua tangkap dari yang lu sampaikan sebenarnya kembali lagi ke integritas sebenarnya, maksudnya maksud gua ke integritas itu, ya ketika lu sebut tadi, ya katakan iya ketika memang iya gitu kan, ya katakan Yap, enggak ketika enggak gitu kan. Tapi betul enggak berhenti sampai di integritas aja, tapi juga solutif gitu kan ya. betul. Jika misalkan enggak, ya ya terus kalau enggak ya gimana gitu kan, kan Ya, enggak berhenti di situ, tapi ya betul. Memang ada kadang-kadang solusi lain. seringkali, ya Mhm terus apa dong solusinya, Pak? mhm Oh maaf ya, itu nggak bisa, gitu. mhm Terus apa dong solusinya? Nah ini yang kadang-kadang, banyak sekali cara menjawabnya gitu ya. Ya mhm Pak, untuk menemukan solusi itu nggak bisa cuma dari kita aja, mhm, gitu ya. Kita harus cari solusinya bareng-bareng. mmm, Solusi yang win-win. yap, Karena kan sebetulnya yang banyak sekali di luar sana beranggapan bahwa, kita itu perusahaan transportasi. Padahal kita tuh bukan perusahaan transportasi, kita tuh perusahaan teknologi dan perusahaan internet. mhm Dan hubungan kita dengan mitra di luar sana adalah mitra, bukan antara perusahaan dan karyawan.
Artinya pada Mmm, saat kita diskusi, kita berhak untuk mempertahankan kepentingan kita sebagai perusahaan, mereka ah, berhak untuk mempertahankan kepentingan mereka sebagai mitra mhm, perusahaan. mhm, Jadi, kalau Bapak memikirkan tentang bagaimana caranya supaya penghasilan Bapak nambah melalui insentif, kita memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa bertahan, berbisnis sampai dengan tahunan, puluhan tahun ke depan. mhm, Dengan cara apa? Dengan cara untung. mmm, Jadi yang harusnya kita cari adalah bagaimana caranya agar kita untung, Bapak juga tetap untung. mhm, Nah, itu, tema besarnya gitu ya. mhm, mhm, Tapi setiap permasalahan pasti berbeda-beda solusi jalan tengahnya, kita cari mhm, bareng-bareng gitu. mhm, Yang tidak merugikan kita, tapi juga tidak terlalu merugikan bagi mereka, mmm, gitu Im. siap, siap. Jadi ya, eee, tadi apa, kalau misalkan ya tadi dari integritas, ya integritas pun ke solusi begitu ya. Dan tadi Betul, juga gue tangkap adalah, eee, memang pahit ya menyampaikan di awal itu ya. betul banget. Maksudnya Kadang-kadang kita merasa deg-degan duluan untuk itu dia. menyampaikan kebenaran, Heeh, ya nggak sih? iya. Ya maksudnya ya ke atasan juga gitu kan, ke mitra juga atau ke stakeholder juga iya gitu kan, menyampaikan apa, ya pahit itu ya ya tapi memang baik seperti itu ya, Loh, ya? Memang baik seperti itu, sama Mhm, halnya dengan, salah satu cara untuk manage ekspektasi mhm. masing-masing adalah menyampaikan kebenaran dalam bentuk Mmm, masukan atau feedback. Gitu ya. iya, iya, iya. Ini penting karena kadang-kadang kita jadi tidak saling mengelola ekspektasi masing-masing. Kita Mhm, pengennya begitu gitu mhm, ya, tapi mhm. dia tidak tapi dia tidak tahu apa yang kita mau. Iya, iya. Kita minta tolong dia begini Mhm, gitu ya, terus kemudian dia tidak melakukan dengan benar, kita tidak memberikan dia masukan yang benar sehingga tidak terkelola ekspektasi kita iya, iya, gitu. iya. Nah, ini juga salah satu, kunci penting gitu ya di dalam Mhm, perusahaan untuk pada saat kebenaran yang tadi Daim sampaikan, mhm, bukan hanya pada saat kita bilang tidak bisa atau bisa, mhm, tapi juga pada saat kita ingin, menyampaikan sesuatu gitu ya, mhm, masukan kepada orang lain. mhm. Itu juga sebenarnya mengelola ekspektasi mereka juga Iya, di iya. dalam dunia kerja dan itu penting. Mmm, Kenapa? Karena kayaknya tuh hampir semua orang gitu ya, saya nggak tahu sih mungkin ini mhm, salah gitu ya, heeh. tapi kayaknya tuh orang tuh cukup, dengan gosip dan orang lebih cenderung memilih untuk gossiping instead of menyampaikan feedback dan masukan kepada orang yang bersangkutan. Iya, iya. Nah, Iya sih. ini salah satu penyebab utama drama terjadi di lingkungan kerja, tidak hanya lingkungan kerja sih, tapi juga di Mhm. lingkungan manapun gitu ya. Iya, iya, heeh. Bahwa saya masalahnya sama Daim, Mhm, tapi saya lebih memilih untuk ngomongin sama Asep misalkan, mhm. "Ih, si Daim kok begini begini begini." Instead of ngomongin, "Im, kok kamu begini sih?" Gitu. Mhm. Iya, Dan iya. saya di sini benar-benar belajar, oh memang ya ternyata sumber drama terbesar tuh datangnya dari situ, gitu sih. Siap, siap. Nah, Hmm. ini kalau nyambung dari yang tadi, gimana baiknya tadi gimana, apa ya, cara menurut lo pribadi cara terbaik misalkan lu misalkan nggak suka sama gua gitu kan, ya menyampaikan feedback itu kan nggak mudah gitu kan ya. Gak mudah, Apalagi betul. ke orang atasan misalkan atau Iya, ya direksi gitu kan. Gimana caranya lo? ya. Ini seru sih, Im, seru banget nih topiknya ya. Thank you for Mmm, asking this question. Ada buku mhm, namanya How to Talk Anything to Anyone. Penulisnya itu Sherry Harley. mmm, Dan ini menarik karena dia adalah pelopor candid culture di Amerika Serikat, di mhm, mana di situ dia bilang bahwa ada formula untuk menyampaikan feedback dengan baik, mhm, ya kan? Misalkan tadi pertanyaannya, lu nggak suka sama gua gitu ya, mhm, saya nggak suka sama Daim, gimana caranya gua bilang, "Im, gua nggak suka." mhm, Satu, saya harus menyampaikan feedback-nya itu very specific. Apa yang saya nggak suka dari Daim? Nggak mmm, suka perilakunya kah? iya, Nggak suka sama penampilannya kah? Nggak mhm, suka apa? mhm, I have to be very specific. mmm, Misalkan, saya nggak suka sama Daim karena kadang-kadang karena Daim itu kalau misalkan ngomong terlalu ceplas-ceplos, mmm, misalkan. mhm, Saya akan bilang, "Im, boleh kita ngomong sebentar nggak?" Satu. Yang kedua, "Im, ini saya mau menyampaikan sesuatu, pasti ini tuh canggung banget. Pasti ini tuh nggak enak gitu ya didengarnya. Terus kemudian,
Tapi saya lebih pengen Daim ngedenger ini dari saya daripada Daim ngedenger dari orang lain. Mmm, Daim mau nggak dengerin ini? mhm, Ya, oke, menurut saya Daim seringkali menyampaikan kata-kata yang, tidak tidak pantas, jangan tidak pantas, mmm, kata-kata yang kurang enak didengar di telinga teman-teman. mmm, Contohnya pada saat meeting kita mhm, hari Sabtu kemarin jam 4 sore, mhm, Daim menyampaikan ini di depan orang-orang. mhm, Dengan Daim berperilaku begitu, baru kita sebutin impact-nya. mmm, Dengan Daim begitu, Daim itu membuat suasana meeting itu jadi tidak nyaman dan orang-orang jadi, berprasangka yang tidak-tidak mhm, terhadap Daim, ya kan? yap, Dan saya inginnya Daim dianggap sebagai orang yang, mhm, bisa mengontrol emosinya pada saat meeting. mhm, Udah sampai situ, saya nanya pendapat Daim, "Menurut Daim gimana?" Oh, Daim akan cerita, "Iya, mmm, begini begitu," so many mhm, defense, so many justification and mhm, clarifications. mhm, Nggak berhenti sampai di situ dong. mhm, Kita nggak bilang, "Daim jangan kayak begitu." Saya nggak boleh bilang gitu. Saya bilang, "Im, saya ngerti kalau gitu. Gimana kalau ke depannya Daim pada saat emosi, coba mhm, ditahan dulu, keluar ruangan deh mendingan. mmm, Daripada menyampaikan sesuatu yang kurang berkenan didengar sama teman-teman pas lagi meeting. Mendingan mhm, keluar ruangan dulu, minum dulu, putar-putar kantor dulu, pas udah rada tenang balik lagi. meeting-nya udah selesai? Baru sampaikan." Meeting-nya udah selesai tapi waktu itu. Itu salah satu opsi yang bisa kita lakukan. Iya, Jadi, heeh, by the end of the, feedback given gitu ya, heeh, kita agreed on something. mhm, Dan itu mmm, works loh ternyata mhm, surprisingly mhm, gitu ya. mhm, Asalkan kita jangan memberikan feedback pada personal. "Saya nggak suka sama kelakuan kamu, kamu nggak disiplin." Disiplin yang mana ya? oh, ya 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 ya, Jadi nggak spesifik, itulah yang membuat feedback tuh kadang-kadang tuh saling berdarah-darah dan menangis-nangis tuh karena kita nggak ngasih feedback dengan spesifik. oh, iya iya, mungkin Perilakunya iya yang iya, mana, bukan raci ya, saya mhm, lupa namanya. Intinya adalah, behavior-nya mhm mhm mhm, behavior-nya yang very spesifik, kapan, di mana, pada saat apa. oke 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 oke, karena Misalkan, mhm, "Saya nggak suka, kamu tuh kok sering telat, kamu tuh kok nggak disiplin." Itu tuh menyebabkan defensiveness yang tinggi dari orang yang dikasih feedback. Tapi kalau kita bilang, "Saya perhatikan, mmm, seringkali kamu datang di mmm, atas jam 9 pagi. mhm, Contoh gitu ya, mhm, pada saat lusa kemarin meeting, mhm, orang-orang udah datang dari jam 8, kamu baru datang jam segitu, saya catat loh." mhm, Itu tuh reduce defensiveness. mhm, Nah, itu adalah untuk memberikan feedback ke peers. Kalau ke atasan itu beda mhm, lagi, kadang-kadang kita harus iya, memperhalus. mhm, Jadi pernah cerita, ini nggak apa-apa sedikit lagi cerita iya, ya. nggak apa-apa, mhm, Jadi pernah waktu itu, atasan kita menyarankan atau menggagas satu inisiatif untuk, mitra kita yang kita rasa kalau kita melakukan itu, mitra kita bakal berisik banget deh, mhm, nggak cocok gitu ya, nggak masuklah di mitra mhm, kita. Terus kemudian instead of, "Pak, saya nggak setuju," gitu ya. Gimana caranya? Caranya adalah, "Pak, saya izin tanya, kalau boleh tahu ini inisiatifnya apa ya?" So giving, mmm, "Ini inisiatifnya apa ya?" Yang pertama itu. Yang kedua, "Pak, informasi yang kita dapat bahwa sebetulnya, mitra itu lebih senang dengan program yang bersifat seperti ini. Nah, barangkali Bapak udah pernah dengarkah mhm, mengenai ini? Terus yang kedua, kalau boleh tahu, tujuan dari dilaksanakannya ini tuh apa ya? mhm, Apakah kita udah pernah mempertimbangkan untuk melakukan opsi B dan C sebelum kita mengambil keputusan seperti ini atau Bapak menganggap seperti ini, menurut Bapak gimana?" Gitu ya. Jadi, giving feedback by asking questions. Itu juga kata si Sherry Hadley itu, dan it oh, iya, works mmm, surprisingly. Karena memang katanya yang bisa mengantar apa, posisi pemimpin kita, leaders kita, yang mhm, bisa mengantarkan dia sampai di situ tuh ego. Dan kita nggak boleh underestimate dan nggak boleh meremehkan ego pemimpin dan atasan kita. Karena yang mengantarkan dia sampai ke situ salah satunya adalah ego dia. Dan dia ingin ego dia itu dijaga, iya iya, pride dia itu dijaga di depan orang lain. Jadi, if we are going to give, anyone feedback termasuk bos kita atau atasan kita, mhm, satu, lakukan secara privat. mmm, Kalau misalkan di depan publik secara mhm, terpaksa, buat sehalus mungkin,
dengan atasan dengan cara apa? Asking questions. Jadi diperhalus gitu ya, Diperhalus ya. diperhalus. Yang ketiga Perhalusnya maksudnya jaga. bukan sopan santun basa-basi, tapi dengan bertanya begitu ya, Leb, ya? Betul, Mhm, mhm, betul. Yang ketiga mhm, adalah, make it constructive and brief mmm. gitu. Protect their pride as our boss and ego. Oh, iya 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 iya. Mhm. Gitu katanya Im, dan Iya it iya. works. Mhm, Seriously it works. Memang kadang-kadang cukup drama gitu ya, mhm. kadang-kadang ada yang sampai nangis-nangis gitu ya. Saya di posisi saya sekarang kan Oh, iya? tim ya kadang kan Oh. tim saya ada gitu ya yang Mhm mhm, ya saya harus mengakui bahwa, mmm, ada kalanya kita harus membuat keputusan yang sulit dan mmm, kita harus melakukan one on one, namanya itu difficult conversation. mhm, Nah, ada yang memang let's say tidak perform, yang pada saat dia, kerja mungkin seringkali dia datang terlambat and we mhm, have to give them feedback tujuannya buat apa? "Kamu salah jalan, sini balik lagi mhm, jalan yang benar." Atau kan feedback itu tujuannya cuma 2 mhm, masukan tuh. Satu, mengapresiasi mereka, nyuruh mereka untuk pertahanin ya, mhm, supaya mereka senang, supaya mereka terus ngelakuin itu. mhm. Yang kedua adalah supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ah, iya iya. Namanya constructive feedback dan, Mhm, ini menarik banget sih, Im, dan ini, mmm, sesuatu yang bisa membuat hubungan, antar personal kita dengan rekan-rekan kerja kita menjadi lebih baik itu adalah ini, salah satunya, mmm, mhm. justru. Gitu, Im, Siap menarik ya? siap. Ya, menarik loh. Namun ya waktu juga yang memisahkan. Aduh, udah beres ya? Udah, Wah, ini udah lebih dari 30 menit ini loh. Tapi seru banget. alhamdulillah, secara garis besar ya banyak banget yang bisa kita dapatkan gitu kan, bagaimana cara berkomunikasi di kantor kepada atasan, bawahan, stakeholder lain, rekan kerja begitu kan. Tadi seperti yang Lutfi sampaikan mengelola ekspektasi, terus empati juga begitu kan, dan terutama tadi terakhir bagaimana cara memberikan feedback begitu kan ya, di Ya, mana tujuan utamanya hanya 2 begitu kan, ya, mempertahankan atau konstruktif tadi ya, apa, betul. mengembalikan ke jalan yang benar. Nah, mungkin boleh lu closing statement terkait dengan gimana cara mengelola komunikasi di dunia kerja atau di lingkungan kerja begitu, Lu? Ya, tidak sulit sebenarnya buat kita untuk, berkata sesuatu yang memang bermanfaat gitu ya, tidak Mhm, sulit. Yang sulit itu adalah untuk menjaga ekspektasi dan menjaga amanah. mhm mhm, Gitu ya. Bagaimana caranya, agar kita bisa menjaga hubungan yang baik dengan teman-teman dan rekan sejawat ataupun atasan adalah bagaimana caranya agar kita menjaga amanah dan juga mengelola ekspektasi mereka. mmm, That's how it is, gitu ya. mhm, That's the number one rule into menurut saya gitu ya, that's the number one rule into good working relationship, mhm, at office dan bahkan di luar, dunia pekerjaan sekalipun, mhm, itu adalah salah satu cara yang benar gitu. mhm, Nah, artinya apa? Artinya kita, kalau misalkan kita adalah karyawan, gitulah, belajarlah untuk mulai me-manage ekspektasi dari mulai hal-hal yang paling kecil. mhm, Pada saat kita tidak bisa, kita harus bilang bahwa kita tidak bisa. Pada saat kita overwhelmed, terlalu banyak kerjaan, kita harus bilang dan sampaikan itu pada mhm, atasan kita. If it mungkin ini tidak semudah yang disampaikan, kadang-kadang atasan kita nggak mau tahu, then we have to seek help from the others. mhm, HRD iya, kah atau apakah dan lain-lain segala macam. Buat apa? For the sake of our well-being dan for the sake of our working relationship. I know situasinya memang kadang-kadang tidak ideal, tapi mhm, bukan berarti kita harus berhenti mencoba, iya, benar, gitu mhm, kan. mhm, Tidak semua serta-merta yang kita bahas pada malam hari ini mhm, bisa diaplikasikan ke iya, semuanya, pasti bakal banyak situasi yang berbeda. mhm Tapi mhm, bukan berarti jadi alasan bahwa kita nggak mencoba. mmm, iya iya, Intinya begitu. Karena mhm, kalau kita tidak mencoba ya berarti kita membiarkan nah, situasi itu terus-menerus begitu, mhm, ya. Dan yang terakhir adalah jadi orang yang berintegritas dan komit pada apa yang dikatakan, mhm, ya. Akan ada masa di mana kita ternyata tidak sanggup menjaga komitmen, mhm, sampaikan sebelum waktunya habis. mhm, Itulah, kunci yang juga penting mhm, untuk mengelola ekspektasi dan menjaga working relationship yang bagus. Itu oh, barangkali, Im. siap. Nih, terima kasih banyak Lubi atas diskusinya Sama-sama, pada, kali ini. Ya mudah-mudahan nanti ada tema yang menarik lagi, kita diskusi lagi ya Lub ya. dengan senang Eee, hati menunggu wah, undangan. mudah-mudahan siap.
Siap, terima kasih banyak, Lubi atas diskusi pada Sama-sama, kali ini. mudah-mudahan bermanfaat ya, Im. Siap, terima kasih banyak, Lub. Siap.